Sebulan lebih sekian hari lah. Terima, ya udah. Ini suamiku. Langsung ketemu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini adalah podcast pertama kita. Aku Puspa, kamu siapa? Saya Sukimin. Ayang yang bener, ini kan lagi mau podcast. Saya Rizko. Ini suamiku. Ini istriku. Ya udah tahu lah yang. Kita mau bahas apa ya, Yang? Katanya mau ngomong rumah tangga. Rumah tangga sebelah. Mau gosipin orang? Enggak lah, janganlah. Jangan digosipin ya orang-orang. Kita mau ngebahas tentang rumah tangga karena rumah tangga kita ini udah sebulan. Hari keberapa? Sebulan. 1 bulan. Berapa sih, Yang? Sebulan berapa hari ya? Sebulan lebih sekian hari lah. Terus gimana sekarang udah berumah tangga? Bedanya apa? Bedanya ya dari harus tanggung jawab yang dipikul. Begitu. Terus dulu apa namanya, kan Ayang dulu pernah pacaran berapa kali? Enggak, aku kan pengen nanya ya guys. Sekali. Jadi cerita aja, kalau mau diceritain tuh panjang sekali. Apaan? Aku ini orangnya kan suka gonta-ganti pacar, sedangkan suamiku ini mantan playboy. Tapi cuma satu. Jadi kan nggak dihitung playboy ya? Iya. Tapi aku kelihatannya alim-alim aja kan ya. Apa? Tapi kebalikannya, kita kalau ngeliat dari muka Ayang tuh kayak kelihatan playboy, aku tuh kelihatan anaknya kalem-kalem kan. Kayak ngangkat deh itu. Gimana ya sebulan? Kalau aku sih bedanya enaknya tuh sudah halal, pegangan tangan mau berduaan. Aduh. Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya kan takut dosa. Mau ngapa-ngapain kan takut dosa. Kalau sekarang kan udah enak, mau ngapa-ngapain gitu. Terus sekarang kan udah beda lagi kan, kewajibannya adalah ke suami, bedanya kalau istri itu gitu. Terus selama sebulan ini suka dukanya ketika tahu udah hidup bareng apaan? Ya kebiasaannya lah. Yang pertama tuh namanya habit kita kan, dari orang dan keluarga yang berbeda, terus pribadi yang berbeda, terus tiba-tiba itu kita ada satu rumah ya kan, dan sekarang kita benar-benar satu rumah cuman berdua, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun, dan kita benar-benar mandiri berdua, memutuskan untuk langsung hidup berdua seperti itu. Jadi yang namanya kadang-kadang ya, namanya ada kebiasaan buruk yang harus kita terima, ya udah ini suamiku. Tapi kadang-kadang ya udah, kalau misalnya udah kesel banget nih, baru tuh aku marah-marah. Tapi ya udah, ujungnya ya baik-baikan lagi, pelan-pelan gitu. Iya sih, nggak kayak pacaran guys. Kalau pacaran beda. Sumpah pacaran tuh ya. Pacaran itu semuanya manis-manis, nggak ada ya. Nggak ada manisnya, sumpah. Nggak ada manisnya. Masa sih Ayang, aku kan manis-manis sama Ayang. Huru-haranya lebih parah waktu pacaran daripada rumah tangga. Mungkin karena jauh-jauhan kali ya, Yang ya. Oh ya? Karena jauh-jauhan. Iya sih. Gak juga sih. Tapi kenapa sih kamu kok bisa, maksudnya for your information ya, kita itu kenalannya tuh sebenarnya udah lama, tapi kenalan dari mana? Ayang. Enggak.
Jadi kita kenalan di media sosial, terus habis itu gara-gara apa ya? Instagram. Gara-gara Instagram. Gak sih, ya gara-gara kamu lah. Kamu kan jadi pramugari waktu itu. Aku terbang, kamu yang jadi pramugarinya. Jadi dia ini mencuri name tagku. Jaya gimana? Nyari-nyari di Instagram. Iya. Nyari-nyari di Instagram, terus dia follow aku, tapi maaf aku cuekin lama. Cuekin lama apa ya? Sekarang dihalalin. Kayak gitu. Terus kita itu ketemu itu bulan Maret ya sayang ya? Enggak. Februari. Itu cecetan panjang. Enggak, ketemu pertama kali. Ketemu pertama kali Januari sayang. Ketemu pertama kali itu Januari. Emang Januari. ya? Bukannya sebelum aku masuk pesantren? Iya, Sesudah. Sebelum. Oh, sebelum masuk pesantren. Iya, bulan Januari itu di tanggal 18. di Trenggalek ya. Trenggalek, kamu kan tanggal 18. Aku lagi pulang kampung ceritanya. Dia kan orang Jawa Timur. Terus akhirnya berkenalan lah, dia menyempri aku ya kan. Setelah sekian lama chat-chatan sama Puspa dan baru kali itu ketemu. FYI-nya ya, kita kencan itu bukan berdua. Langsung ketemu keluarga. Tapi positifnya aku tuh selalu aku tuh langsung mau kenalan sama keluarga aku kan, nggak mau berdua. Iya sih, iya. Positifnya coba kalau misalnya berdua, Kenapa emang? ya bakalan kesininya kan kamu pasti kagum, tapi kan awalnya bertemu sama aku kan sama keluarga langsung, jadi kamu tahu keluargaku seperti apa gitu, kenalannya gitu guys. Terus Nyamperin ke Tangerang. nyamperin ke Tangerang and then aku langsung dilamar guys. Coba bayangkan cowok mana dari 1000 kayaknya cuma satu deh yang berani seperti itu ya. Oh iyalah, orang aku kok lurung. Apaan tuh ya artinya? Lurung itu apa ya? Kalau bahasa itunya kayak bodo amat lah, udah apa yang terjadi selanjutnya. Yang penting lakuin dulu, gentle. Tapi kamu berdoa gak sih? Apa ya? Berdoa gak sih? Aku istiqoroh. Tapi sama guys, kita berdua sama-sama ikhtiar. Ya ikhtiarnya itu, dia ikhtiarnya nyamperin aku ikhtiarnya berdoa sama Allah, minta jodohnya didekatkan. Tapi nggak semudah itu ya. 3 bulan. Tapi kan aku harus mengenal kamu dulu, karena kan bener-bener aku nggak pernah tahu kamu, nggak pernah ketemu. Iya sih. Kayak gitu. 3 ya wajar aja 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi akhirnya kelepek sih. Enak aja. Itu pengen cintaan. Iya. Nah banyak kan itu kan seiring berjalannya waktu. Setelah aku menerima kamu. Perbedaan aku dengan mantan-mantan kamu sebelumnya apaan sih? Kampret. Bedanya yang pertama adalah aku dapetinnya selalu ya beda lah, dari statusnya beda. Terus dari kebaikannya beda, dari sisi tanggung jawabnya beda. Kalau Rizko ini orangnya sangat-sangat bertanggung jawab. Walaupun kadang-kadang suka nyebelin sih, memang ada nyebelinnya. Mungkin ya itu namanya, kita tuh nggak ada yang sempurna ya. Mau minta jodoh yang sempurna tuh nggak ada, karena manusia nggak ada yang sempurna gitu. Sempurna lagunya Andra The Backbone ya. Sempurna. Kayak gitu sayang, aku tidak bisa. Ya banyak lah perbedaannya kayak gitu. Dan itu dulu tuh aku tuh pengen banget kayak punya pasangan. Pengen punya pasangan tuh yang tiap hari bisa berdua, karena dari dulu pacaran aku tuh jarang sekali buat ketemu tiap hari berdua gitu. Sampai dia tuh jarang guys, foto majang di sosmednya tuh sama pacarnya jarang.
Kan aku kerja iya, sama kerja. kerja. Ya paling pajang fotonya pas lagi video call, screenshot. Iya, itu kan nggak pernah foto berdua akhirnya kan. Iya, makanya kan sekarang yang jadinya kan setelah aku resign kerja, Masa sih? baru aku dapetin jodoh yang benar. Jadi enak nih kan. Enak lah. Makanya buat teman-teman nih jangan pernah takut menikah. Menikah itu nggak mudah tapi akan dimudahkan kok. Ingat. Tapi ini beneran gitu. Dulu itu motivasinya menikah. Awalnya tuh tadi aku nggak mau nikah, tapi karena keluarga mensupport kamu harus nikah. Tapi bukannya memaksa ya, bukannya apa namanya, lo harus gini gitu kan. Enggak. Ayo dong cari jodohnya gitu. Ayo dong ikhtiarin jodohnya kayak gitu. Bukan dinanti ya. Jodoh itu diupayakan. Jodoh itu menurut kita nih, setelah kita melewati semuanya ini tuh, ya jodoh itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan, ya harus kita kejar. Selain kita harus merubah diri kita. Iya, tapi kita tetap harus merubah diri kita menjadi yang lebih baik gitu guys. Jadi jangan pernah takut namanya menikah gitu. Dan niatkan menikah itu buat ibadah, bukan cuman buat ajang-ajangan aja. Cekcok pasti nggak ya? Hampir tiap hari. Asal kalian tahu pasti ada aja, dari pagi melek mata sampai kita nutup lagi tuh pasti ada cekcoknya, nggak mungkin nggak ada. Tapi gimana cara menyikapinya aja gitu. Kadang-kadang juga aku masih sering kok marah, ngambek, parah lagi. Enggak sih. Better sih guys daripada sebelum pacaran. Wow. Ngambeknya bisa 2 kali lipat. Tapi better sih emang. Sayang, Apa? kamu tuh pernah nggak sih kayak apa sih namanya, dicurhatin sama teman gitu tentang rumah tangga, terus atau apa permasalahan rumah tangga sama orang-orang sekitar? Banyak sih yang sebenarnya yang dulu bikin aku takut nikah itu sebenarnya bukan satu, menikah itu waktu itu mikirnya kok jadi ribet ya, karena sebagai cowok itu udah nggak bisa jadi diri kita sendiri. Terus Ya kalau zaman dulu masih bujang mah kita mau ngapain aja ya bebas kan. Iya kan, kita nggak ada tanggung jawab sama sekali. Tanggung jawabnya paling cuma diri sendiri sama orang tua kan. Ketika udah menikah, semuanya emang ini buat cowok-cowok nih kan. Tuh kayak tandukmu harus diputus, taringmu harus ditumpulin, harus jadi jinak. tapi aku nggak segitunya kan ya. No, itu bukan maksudnya dalam artian apa sih, bukan seperti itu yang, tapi kadang tuh cowok kan berlaku seenaknya, dan ketika itu kan sudah jadi kodratnya sebagai manusia. Dia seorang cowok secara kewajibannya kan emang harus nafkahin, harus bertanggung jawab. Yang awalnya dia untuk makan sendiri, saat ini udah harus dibagi untuk makan anak istrinya. Yang dulu kesenangannya untuk kesenangan sendiri, saat ini juga harus jadi kesenangan istri sama anaknya. Ya udah nggak bisa lagi. Nah makanya karena aku ngomong kalau udah siap taring dipotong sama tanduknya, ya itu sih jadi kewajiban seorang laki-laki. Ya soalnya aku pernah waktu sebelum dia ngelamar aku tuh pernah menanyakan, pernah bilang bahwa ada hukum-hukum yang mana wajib menikah, sunnahnya menikah, sama yang haram menikah. Dan aku tanyakan ke dia, kamu masuk di kriteria yang mana? Ya, aku yang tanya. Kamu yang nanya ya? Aku yang tanya. Oh iya, dia Aku nanya. Ya aku kan nggak pernah tahu dia yang seperti apa kan, karena nggak pernah mengenal lebih dalam dia dan nggak pernah ketemu, jadi aku nggak bisa jawab apa.
kok akhirnya dinikahin? Berarti kamu sudah wajib sayang. Kayak gitu. Dan itu memang ada say yang kayak gitu, hukum-hukum apa namanya, yang wajib atau tidak, yang haram, yang sunnah seperti apa gitu. Jadi emang semuanya better sih guys. Maksudnya ketika umur kalian udah bisa, at least kalian udah bisa nyari uang, kalian udah bisa paling enggak lah menghidupin atau apa, segeralah menikah. Karena ya secara teori manusia nggak bisa samain sama logika Tuhan sih. Iya, dan kebanyakan pemikiran orang itu menikah itu adalah sangat menakutkan, dan ada sebagian orang yang takut untuk bertanggung jawab. Misalnya tuh kayak seorang cowok nih udah kayak nggak mau membagi rezekinya gitu loh, padahal adalah sumber rezekinya tuh nambah kalau misalnya dengan kita menikah gitu gengs. Ya kalau konfliknya sih balik lagi ke komunikasi kan ya. Semuanya komunikasi. Kalau kita udah nggak sendiri ya, kita berdua itu jalanin semuanya berdua ya. What istilahnya, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus aku lakukan. Karena aku selalu mengingatkan dari sebelum menikah sama suamiku ini adalah, yang pertama adalah komunikasi. Apapun kejadian, apapun sedikit pun masalah apapun itu aku harus tahu, tentang kerjaan, tentang apapun lah, penyakitmu apa segala macam tuh aku harus tahu gitu. Aku bilang sama dia, dan itu Sedikit sih. baru-baru menikah memang aku agak speechless ya gitu kan, agak kaget karena kan dia juga sama aku kan harus harus beradaptasi dulu gitu kan dengan apa yang menjadi yang aku kasih tahu. Teman aku kasih taunya tuh memang benar, komunikasi itu harus memang paling penting gitu di dalam berumah tangga kayak Karena, gitu. ya kan mungkin aku nggak pernah pacaran ya. Iya, bedanya mungkin tuh ya. Tapi aku anak baik-baik kok. Ya baik ya, cuman FYI sih emang karena aku nggak pernah pacaran. Iya, sedangkan aku kan kalau dulu maksudnya ada hal waktu zaman pacaran itu segala macam sampai waktu zaman terbang itu ya aku mau mau berangkat ya aku ngasih tahu, udah di dalam pesawat aku ngasih tahu, udah selesai boarding aku ngasih tahu kayak gitu. Jadi setelah sama dia dia ini nggak pernah ngelapor apapun gitu loh. Pergi ya udah aku pamit ya sayang, aku berangkat kerja, aku mau meeting, terus udah nyampe tempat udah selesai. Dan itu aku pulang-pulang aku jadi murkanya minta ampun. Padahal aku udah bilang nanti kabarin nih ya sayang, kayak gitu. Gak sih guys, itu namanya kekurangan kelebihan seseorang. Tapi ya itu dia, kita harus bisa terima. Ya balik sih semuanya. Untuk kalian sih sebenarnya ya itu makanya aku kan ngomong, siapkah taring sama tanduk kalian potong? Karena itu ego maksudnya, Jam. Tapi ya kalau yang kebanyakan nih ya, kalau yang aku lihat perempuan itu adalah menikah itu tuh cuman kodrat. Kita kan sebagai wanita kodratnya sebagai istri adalah melahirkan, melayani suami, diranjang, satu lagi Masak macak mana? Masak enggak, masak macak mana? Itu maksudnya masak, harus bisa masak itu ngurusin rumah, masak, pel, nyuci, macak enggak itu kodratnya. Iya, ini kalau dalam bahasa Jawa itu 3M, masak macak mana? Macak itu melayani diranjang. Iya, tapi masak itu sebenarnya tidak, kan maksudnya kodratnya itu bukan itu. Kodratnya itu melahirkan, menyusui dan melayani suami. Dan kebanyakan teman-teman yang cewek-cewek adalah pikirannya gara-gara nikah ya, gitu aku nggak bebas, terus aku nggak bisa masak, suamiku pengennya masak. Ya udah kan sebenarnya sekarang di zaman sekarang tuh gampang ya. Kalau misalnya perkara masak nih,
cookpad ada gitu kan. Ya kalau gagal ya udah nih sayang, aku bisanya cuma segini. Itu kan semuanya balik lagi ke komunikasi. Sayang hari ini kita masak. Aku juga sering kayak gitu kok. Kadang dia yang masak. Ya karena kita nggak ada tuntutan sih, yang masalahnya itu kan kita saling ngerti satu sama lain. Iya, yang harusnya tuh saling mengerti satu sama lain. Terus apa sih namanya? Ya kita cari way out aja, maksudnya kalau nih ada akunya pengennya masak atau apa ya balik lagi itu, udah siapkah kalian taring dan tanduknya dipotong? Iya, tapi kebanyakan wanita adalah mikirnya, kan gue kerja udah gini, gue udah capek gini. Sebenarnya bukan kewajiban gue, memang bukan kewajiban sih. Cuman adalah surga kita kan udah pindah nih ke suami. Sebenarnya kita melakukan kayak ngepel, nyapu, memasak gitu kan. Kasih sedikit waktu aja buat suami, buat enakin suami, bikin nyaman suami itu adalah ibadah, pahala yang kita cari gitu. Kita dapat pahalanya dari situ. Dan orang nggak pernah mikir, perempuan itu nggak pernah mikir di situnya sampai segitunya. Mereka kayak ngerasa, gue kan kerja, iya, gue udah capek gini gitu kan. Ya tapi semuanya balik lagi ke komunikasi dua belah pihaknya sih yang. Iya, aku tahu. Cuman Jadi, kadang-kadang kan pemikirannya mereka, kebanyakan wanita tuh seperti itu yang Ya, aku tangkep. Sama cowok juga pikirannya juga kadang-kadang mikir supaya si cewek juga maunya ngertiin, tapi kan yang Sama-sama kita selalu mengerti kalau gitu. kita kan lebih ke arah yang apa sih yang jadi kayak ayang mikirnya ya udah aku pengen juga ngelayanin, tapi aku sendiri kadang-kadang nggak tegang lihat dia, ngapain sih kamu capek-capek, udah biarin dulu. Bener. Jadi kayak ya udah, ntar juga dikerjain, nanti juga bisa kan istirahat juga, ngapain gitu loh. Bukan kewajiban tapi bukan tuntutan ya. Iya, benar. Kayak Itu sih. gitu. Nah yang banyak salah tafsir tuh banyak mereka karena tuntut sih yang sebenarnya. Karena ngerasanya itu tuntutan. Jadi kayak dituntut harus, padahal ya enggak juga sih. Enggak juga, guys, begitu. Kayak ini istriku harus bisa masak, harus bisa ini, ya lu cari pembantu bukan cari istri, woi. Gitu. Dan ya kalau misalnya masalah ini bisa dipelajarin lah itu semua. Gitu. Ya bisa lah ya. Maksudnya nyuci, kalau nggak dicuci ya udah cuci aja, ngapain sih susah-susah, emang bikin apa sih, enggak. Iya, dan disesuaikan juga Kalau lah. lagi capek ya udah tinggal besok dikerjain masih bisa. Makanya jangan, nggak usah merasa tertekan kalian bahwa wah gue nggak bisa nyuci nih, gue nggak bisa ini, aduh, bukan alasan buat kalian tuh takut nikah kayak. Oh iya, aku kan juga sebenarnya nih ya, Kenapa? aku kan nggak bisa setrika baju, dan setiap setrika baju itu pasti ada yang terluka. Dan setelah aku menikah, sayang, aku belajar namanya setrika baju, walaupun kadang nggak licin, walaupun kadang tuh pada saat ngelipet tuh nggak sinkron sebenarnya antara kanan dan kiri, tapi it's okay, yaitu perjuangannya. Aku sudah mencoba ya, aku cuman hasilnya bisa seperti ini gitu. Dan sebenarnya dulu aku tuh cuci langsung pakai, bukan pakai setrika juga. Cuman dia aja yang ya udahlah. Cuman gitu. kan nggak enak sayang. Iya aku tahu sih. Maksudnya. Terus udah itu daerah rumah kita tuh susah buat jangkauin orang-orang yang toko-toko laundry gitu loh. Kayak kalau di laundry 3 hari bajunya cuma dikit. Iya, baju kita tuh cuma dikit. Udah mau disetrikain 3 hari dan 2 hari sebelumnya kita pakai baju apa ya? Jadi lemari kita tuh satu lemari tuh ya cuma berdua, nggak ada yang lain, ya yang ya. Ya entah sih besok ke depannya, tapi yang jelas kita akan selalu cari way out ya. Kita akan cari solusi. Semua itu ada solusinya sayang. Iyalah, semua solusi, dan itu apa ya? Kita nggak bisa saling duluin ego masing-masing yang. Karena semuanya akhirnya bergening. Iya. Nilai tawar. Itu sih. Jadi kalian bisa, maksudnya gini, si istri punya tanggung jawab ini, suami punya tanggung jawab ini. Ketika punya satu kekurangan satu sama lain, ya siapa yang bisa mengcover?
Betul. Itu aja. Semuanya balik lagi ke nilai keikhlasan. Jadi kita harus ikhlas jalaninnya, semuanya akan berjalan dengan nyaman, dengan tentram, walau ada cekcok sedikit-sedikit. Dan karena itu balik lagi nikah karena niatnya untuk Ibadah kayak gitu. Jadi kalian jangan usah takut sih, maksudnya aduh nikah kok gini amat ya, waduh aku pengen cari yang ini, pengen cari yang gini, cari ini. Semakin kalian cari sih, Semakin kalian tuh mencari, karena aku dulu juga kayak gitu. Dari orang tua pengennya pokoknya mama mau yang kayak gini, calon mantu mama kayak gitu. Ya udah sih dapetin, tapi tidak sesuai. Terus aku pengen dapetin yang kayak gini, ya udah sih dapetin, maksudnya dapetin pasangan gitu, pacar kan sebelumnya. Udah, tapi nggak bisa gitu, nggak sesuai kayak ya gitu. ujung-ujungnya karena Tuhan tuh selalu ngasih apa yang kalian butuhkan, bukan yang kalian mau sih. Betul banget. Jangan pernah pilih-pilih deh kayak gitu, dan selalu mencoba. Misalnya ada yang mau ikhtiar, mau yaudah kita coba yuk jalanin, tapi ke jenjangnya serius ya coba aja perkenalan, jalanin kayak gitu. Kenapa? Tapi ya tetap sih ya kita harus melihat, Tapi kita harus lihat dulu ya, bukan yang asal. Bukan yang asal. Ya, maksudnya ya kita lihatlah seenggaknya. ya itu makanya aku bilang perkenalan itu penting. Kayak gitu, bukannya kita ngasal yang terima. Makanya kan aku gantungin kamu sayang. Enggak maksud banyak orang itu kadang-kadang mikirnya ya udahlah ini kenalan cobain, tapi maksudnya ya kita lihat dulu Iya, dan keluarganya, kita ngeliat keluarganya itu kayak keluarganya gimana. seperti apa. Yang paling utama sih gimana dia mengenal Tuhannya sih. Itu aja. Kalau kita masalah ngomongin sifat segala macam, habit itu Nggak ada yang sempurna. nggak ada yang sempurna dan masih bisa dirubah kayaknya. Bisa sih. Kayak kita aja kadang kita masing-masing aja udah jauh melangkah, banyak yang berubah Kak, dari sikap kita sebenarnya. Iya benar banget. Kalau sikap tuh berdasarkan habit dengan pasangan yang baru, kita akan nyesuaikan dengan sendirinya kok nanti. Nah yang sepenting kan garis benang merahnya kita tetap masalah sama Tuhan itu yang kalau orang udah susah kenal Tuhan, kayaknya susah untuk mencari apa ya tujuan hidupnya lagi sih. Bener gak sih? Iya. Kalau udah apa ya, mau diajak istilahnya kalau mau diajak di kebaikan di jalannya Allah aja susah, ya gimana buat hidupnya ke depan kan gitu. Ini sih kayak gitu sih guys. Ya ini sih. Terus yang seputaran konflik rumah tangga di sekitar teman Ayang. Kenapa? Gimana sih yang nyikapinnya? Buat pelajaran atau apa? Kalau aku ada sih kadang-kadang beberapa orang yang curhat tentang rumah tangganya ke aku. Tapi bukan berarti aku ngasih apa ya, ngasih keputusan untuk dia gitu loh. Dan bukan menjadi ketakutannya aku juga gitu terhadap nanti kedepannya pernikahan aku kayak gimana, rumah tanggaku gimana tuh enggak, sama sekali enggak. Tapi gimananya aku nih ngasih tahu dia yang baik gitu loh yang. Dan kita selalu belajar dari rumah tangganya orang-orang ini kayak kenapa gini. sih akar permasalahannya, penyebabnya apa sih? Dan aku selalu ngambil pelajaran sama rumah tangganya orang lain gitu, karena sebelum menikah ya memang kadang-kadang waktu sebelum nikah tuh bedanya pemikirannya adalah aku punya kakak nih 4 dengan rumah tangga yang berbeda-beda, dan punya orang tua juga berumah tangganya modelnya tuh beda lah gitu, beda banget. Ini ada 5 rumah tangga yang aku lihat dan berbeda-beda masing-masing gitu kan. Jadi aku mikir, oh kalau orang kita kayak gini berarti rumah tangga kita seperti ini gitu kan, berarti aku nggak boleh nih seperti yang ini gitu. Dan jadi kita tuh mengambil pelajaran dari rumah tangganya mereka gitu kan, terus dari teman-teman sekitar kita kayak gitu, oh dia curhat gini gitu. Tapi bukan berarti aku
buat jadi bahan gosipan ke orang-orang ya, itu sudah. Dan bukan jadi ketakutan juga Dan sih, bukan ya. jadi buat ketakutan diri aku untuk takut melangkah menikah atau ke depannya gimana kayak gitu, enggak sama sekali, tapi buat pelajaran buat diri akunya sih sayang kayak gitu. Dan aku orangnya nggak tegaan kalau aku tuh kadang tuh kalau dengerin curhatan temen-temen gitu ya kan, aku tuh nangis, tahu nggak, pengen nangis gitu. Aduh kok kayak gini banget sih kayak gitu kan. Cuman mau nolong yang gimana, aku cuma bisa kasih ketenangan aja, effort ke dia, kasih semangat, terus kasih ya tetap balik lagi. Kamu minta doanya ya sama Allah, minta jalannya, minta keputusan ya sama Allah gitu. Nggak bisa kamu nggak minta keputusan dari orang lain, karena itu. orang lain bukan yang jalanin. Iya, karena orang lain tuh bukan jalanin, yang jalanin itu diri sendiri. Kita cuman apa ya, penilaian sepihak lah yang kita nggak tahu kan dari dua belah pihaknya kayak apa. Kayak bijaknya ya tetap semuanya kembalikan ke Allah untuk ngambil keputusannya. Terus ya gimana kalian mengkomunikasikan satu sama lain ya. Karena kalau kita sih kebanyakan sih kalau kita berantem banyak aku yang akhirnya, pada akhirnya aku yang diem. Iya walaupun kadang-kadang memang sih. Baru kemarin kan aku ngomong. Orang yang belin. Ya dia tuh nyebelin banget. Ya kalau aku nggak nyebelin aku bukan suami mulu. Nyebelin tapi ngangenin kalau ditinggal nih, aku kalau udah ditinggal nih 2 jam aku kayak aduh mana suamiku gitu loh. Ya sama. Apa? Ya emangnya kalau keluar sendirian nggak mikirin istriku di mana ya, istriku ngapain. Kadang-kadang aku kepikiran sih kayak, maksudnya ketika aku keluar nih sendirian, sedangkan dia sendirian di rumah kan, aku juga maksudnya bingung, maksudnya gini loh, nih orang teman nggak ada, terus rumah juga jauh dari mana-mana, terus kalau nggak ada yang temenin tuh gimana, kalau kenapa ya apa ya. Tapi mau gimana, aku keluar juga bukan main ya, cuma kadang-kadang gue salah sih nggak pamit. Jadi aku pernah sekali tuh nangis ya kan, cuman gara-gara kamu mau tahu nggak, aku di situ nggak ada keluarga, aku nggak punya teman. Giliran kamu tuh, kamu di sini kan keluargamu ada, terus kamu punya teman banyak di sini, aku tuh nggak ada siapa-siapa di sini, aku takut sendirian. Enggak sih, tapi emang posisi tapi itu aku bukan yang apa, yang kadang-kadang kalau di luar tuh bukan yang udah bodo amat, yang penting mau ditinggal udah, nggak kayak gitu. Tetap kepikiran, tapi karena mau nggak mau kan dia, aku harus keluar, aku harus kerja, aku harus cari nafkah. Dan kalau aku di rumah nggak apa-ngapain gimana? Cuma salahnya kemarin tuh nggak ngasih kabar, maksudnya sayang aku nanti pulang jam seginian ya, yang aku masih ketemuan sama ini, jadi dia keselnya lebih gitu. Iya, karena lagi membangun habit yang seperti itu, lagi masih belajar gitu guys. Enggak sih, tapi emang itu harusnya. Iya memang harus, kan aku udah bilang harus. Itu sih, jadi kalian menikah itu bukan dari pihak laki-laki kayaknya ya kan? Jadi dari walaupun cewek pun kayaknya juga ego juga harus diturunin. Harus diturunin sama dua-duanya biar bisa berjalan sesinkron kayak gitu. Betul ya, kalian cobalah kalau emang mau nikah ya perkenalan satu sama lain. Jadi yang salah sebenarnya kalau menurut kita nih, ketika ada satu permasalahannya itu ya dan terjadi perpecahan, kayaknya itu karena masalah komunikasi yang nggak pernah dibangun. Karena aku selalu dari sebelum aku menikah selalu bilang sama suamiku ini, apapun harus dikomunikasikan kayak gitu, karena itu sangat penting sekali. Karena komunikasi bisa kita salah paham lah gitu kalau nggak dikomunikasikan. Yang sebenarnya masalah sepele tapi bisa jadi gede.
Iya sih, emang itu harus. Dan banyak yang jarang kejadian kayak gitu yang walaupun dia dikomunikasin tapi egonya nggak mau turun yang. Tahu. Baik dari cowok, baik dari ceweknya juga sama-sama nggak bisa nurunin itu sih yang akhirnya. Ya balik lagi sih ke garis merah ketika kita menikah. Secara harafiah kodratnya masing-masing seperti apa. Cowok tanggung jawabnya nyari nafkah, ya nyari nafkah. Jadi bukan alasan ketika kita bermalas-malasan hanya karena pengen ceweknya ngerti. Ya ngertiin dong, aku cuman dapatnya segini, ya nggak kayak gitu guys. Bisa. Realitanya nggak bisa kayak gitu. Secara aturan ya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan harus disupport juga dari istrinya. Kita kan sebagai cowok kita harus komunikasiin yang hari ini kita dapat kendala kayak gini nih, baru ini seperti ini, tapi bukan jadi alasan ya. Nah kebanyakan tuh yang aku lihat cowok-cowok itu yang mereka tuh ngerasa dituntut. Jadi banyak yang curhat. Enggak, tapi beneran. Dan kamu seriusan. ngeliatnya kan? Seriusan, Dari tapi sekitar- menurut aku secara apa namanya manusiawi mereka sebenarnya gini, itu udah tanggung jawab kamu gitu loh. Ini istri gue banyak nuntutnya nih kayak gini. Ya kamu udah jelasin belum kejadiannya seperti apa? Secara apa namanya? Ini aku udah seperti ini, aku udah ngelakuin usaha ini, aku udah ini, ternyata ada masalah ini. Nah di situ sih titiknya di mana ya komunikasinya balik lagi ya. Iya, karena kan diomongin gimana mau cewek tahu ya kan, nunggu maunya ya udah mana duit semuanya. Tapi aku nggak kayak gitu ke saya. Enggak ya, aku tahu. Aku kan kita kan ngobrolin rumah sebelah, rumah Iya. tangga sebelah kanan kiri atau mana lah nggak tahu. Ya kebanyakan yang aku lihat ketika curhatan teman-teman aku sih kayak gitu. Ya. Karena mereka apa ya karena nggak ada komunikasinya, jadi ngerasa kayak mereka istrinya nggak mau ngertiin. Tapi ya mau di ngertiin kadang-kadang cowoknya ya. Jadi habit yang akhirnya malas. Ya cowok jangan males say. Yang penting istri jadinya seret. Tetap lah, karena di balik glowingnya istri itu ada suami yang hitam, yang dekil. Itu kalau kata-kata supir truk. Skincare mahal Pejuang soalnya. skincare. Oh iya, pejuang skincare. Kemarin kita lihat, iya di truk. Ini tulisan di truk kan gitu, yang pejuang Pejuang skincare. Yang untuk istri cantik ya. Nah ya kan emang seperti itu. Ya kita ngelakuin itu semua untuk apa sih? Kalau bukan buat bahagiain anak istri, ya buat keluarga. Apapun itulah, kalian cowok-cowok berdarah-darah mau kerja keras, ya nikmatin. Karena ada anak istri kalian yang menunggu di rumah. Asik. Doain ya, semoga aku cepet isi. Masih ikhtiar. Tiap hari bikin terus ya. Ya nggak usah dikasih dia. Ayo mah. Ya nggak apa-apa, biar banyak yang doain. Terus, nggak pengen jadi pramugari lagi? Nggak pengen. Sebenarnya ada sih rasa keinginan, maksudnya kan udah 2 tahun lebih ya vakum. Nih apa buat apa kadang-kadang cowok-cowok yang batasin istrinya buat ngasih kebebasan lah. Kan ada beberapa tuh yang udah kamu di rumah aja jadi ibu rumah tangga kan gitu. Itu buat yang gimana menurutnya? Kebebasan apanya? Ya kadang kan ada cowok itu yang ngelarang istrinya, banyak larangan yang akhirnya merasa istri itu dibatasin. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kadang-kadang aku mikirnya gimana ya, namanya perempuan itu ya harus ngikutin kata-kata suami gitu sih yang, karena dosa juga kalau nggak ngikutin kata-kata suami, apalagi kalau udah tercukupi ya, maksudnya dari segi materi sudah tercukupi kayak gitu kan, udah nyukupin lah gitu kan, terus mau gimana lagi kalau
harus nggak ikut kata-kata suami kayak gitu. Mau ngapain lagi? Enggak, bukan masalahnya kayak gitu. Tapi kan ada beberapa perempuan itu yang kadang-kadang masih nggak mau. Ya karena dia nggak ikhlas jalaninnya, kan udah tahu dia mau nikah, kan bukan pacaran. Iyalah, kan udah tahu kalau mau nikah. Balik ke benang merahnya lagi ya. Iya, kan udah tahu mau nikah, masih tetap mau kerja kayak gitu. Kalau misalnya disuruhnya nggak boleh kerja ya, dan sudah mencukupi gitu kan. Terus kalau misalnya buat orang yang masih kekurangan tapi istrinya mau kerja, ya tinggal diomongin aja, sayang, aku kan mau bantu kamu kayak gitu kan. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kadang-kadang nih perempuan ngomongnya ngegas gitu loh. Dan bensinnya kebanyakan kayak gitu, nggak ngomong yang manja-manja gitu ya. Aku kalau misalnya ada keinginan ngomongnya manja-manja loh. Enggak, tapi bener sih yang emang maksudnya apa? Dan ya? beda loh. Ketika kita cara komunikasinya sama pasangan itu beda, itu responnya akan pasti beda. Karena Kayak emang gitu. secara manusiawi lah, kita jangan ke pasangan, kita ke siapapun aja, ketika kita mengkomunikasikannya dengan baik juga responnya pasti baik kan. Kayak gitu. Kalau banyak kan ngomongnya ngegas. Aku pokoknya kerja Aku punya duit kayak gitu, kamu nggak cukupin gitu. Ya, sebenarnya kan baik-baik ngomongnya bisa baik-baik, sayang gitu, manja-manja di kasur gimana gitu. Kayaknya aku yang banyak ngajarin dia, padahal dia yang lebih tua loh. Iya. Gimana ya? Ya namanya orang belajar nggak nilai umur ya. Gitu ya. Menurut kamu itu aku itu dewasa apa enggak? Dewasa. Kadang. Aku dewasa terus. Kadang. Kalau anak kecilnya udah keluar. Tapi kan mungkin karena aku kan sering dimanja. Iya, aku nggak nyalahin itu yang. Maksudnya dalam artian apa ya? Ya itu tadi sih, balik lagi. Kadang hal kayak gitu bisa jadi konflik guys. Bisa jadi konflik yang maksudnya karena ngerasa kamu yang lebih tua kok, akhirnya aku yang ngajarin terus. Ya tapi kan balik lagi konsekuensinya ketika kita menikah, ya kita nggak ada aturan siapa yang harus ngajarin kan. Ya kita sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama sih gini. Mungkin aku dalam bersikap seperti itu punya kekurangan. Iya, jadi saling mengisi. Dan kamu pun pasti ada sesuatu yang akhirnya kamu diskusiin ke aku juga kan gitu. Iya. Yang akhirnya karena aku nggak tahu tentang hal ini, tentang apa. Nah ya semuanya nggak bisa yang akhirnya kamu jadi istri bego banget sih, nggak kayak gitu sih. Nggak ada. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi ada laki-laki yang kayak gitu. Kenapa ya? Parah itu. Tapi enggak, maksudnya secara itu akhirnya kok aku banyak yang ngajarin sih ya, maksudnya kayak gitu loh yang. Tapi nggak semua pasangan tuh bisa nerima kayak kita juga loh. Ada yang maksudnya, aku yang cewek kok malah aku yang ngajarin kamu terus sih. Padahal secara nggak langsung dia juga banyak belajar dari suaminya. Iya. Walaupun mungkin bukan dari hal yang itu, mungkin dari hal yang lain, karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan di bidang-bidang tertentu. Kayak gitu sih. Urusan listrik, urusan kabel mah dia nggak ngerti. Ya kan kamu tukang son sayang. Iya. Kalau suruh masak, suruh bebenah rumah, suruh yang lain-lain atau enggak suruh inilah ngemeng-ngemeng sama orang aku bisa. Tapi kalau untuk perkabelan, perlistrikan jangan tanya. Ya kan namanya orang kan nggak semuanya bisa gitu loh. Ya sama aja lah. Aku bisa nge-treatment speaker, treatment audio, treatment seperti ini. Tapi kadang-kadang nge-treatment listrik nggak bisa. Ya bukan nggak bisa sih, masih belajar. Ya itulah. Pokoknya jangan kalimat nggak bisa jadikan patokan bahwa kalau pada sebenarnya kita tuh masih bisa, karena kita masih bisa belajar terus.
kita itu masih bisa belajar, kita itu masih bisa berubah. Kita itu hal-hal maksudnya yang untuk pasangan, ya kita kan lakuin itu untuk pasangan ya. Ya kan, kita berubah untuk biar pasangan kita lebih baik, hubungan kita lebih baik. Itu salah satu yang kita sama-sama untuk saling mempertahankan. Betul. Bukan yang akhirnya Saling menyalahkan. nyalahin terus tetap dengan egonya. Ya aku dari dulu kayak gini, ya nggak bisa kayak gitu. Karena taring saya sudah dipotong sama dia, dikikir sama pakai gerinda. Sakit nggak? Enggak sih, enak kok. Jadi nikah itu enak, sumpah. Apa enaknya? Apa? Enak di mana? Banyak sih. Kalau yang tanya mah enaknya banyak ya. Satu, yang pertama enaknya apa ya? Ada teman diskusi. Dan orang-orang paling deket saat ini yang bisa support, yang bener-bener dari hatinya, yang bener-bener jujur dari perasaannya segala macem, ya cuman pasangan kita. Iyalah. Dan apa yang kita lakukan setelah menikah itu semuanya jadi pahala. Betul. Jadi satu, enaknya nggak ada beban, terus ngelakuinnya dengan have fun, terus apa ya, semuanya akhirnya jadi nggak sendirian lagi sih. Dapat pahala, enak guys. Menikah. Yang belum menikah, yuk kita menikah. Pokoknya jangan takut cekcok, lah. Berantem tuh pasti. Gitu. Dan karena apa ya, nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama ya. iya, nggak semua orang tuh bisa pemikiran yang sama gitu. Dan mereka kadang-kadang mikirinnya ya egonya masing-masing kayak gitu. Kalau kita kan gini, kadang-kadang ya aku juga kadang-kadang lagi kesel banget. Aku udah bilang sama dia, kalau aku lagi marah, aku tolong kasih ruang. Jadi aku bakalan avoid sendiri, tapi nanti aku balik lagi, pelukan lagi. Kayak gitu. Ya kan ya? Iya sih. Kadang-kadang emang kalau dia udah mengamuk, tinggal aku biarin aja dia mau kemana silakan. Tapi bukan dibiarin ya, tetap dipantau. Tetap dipantau, parah banget ya di Tetap dipantau, tetap nanti kamu mau pulang jam berapa tanyain aja. Tapi dia balik sih, ujung-ujungnya juga. Ya selama ini kita masih saling koreksi masing-masing ya. Itu maksudnya tetap ketika pasangan kalian mengkritik itu jangan jadikan suatu tuntutan, tapi lebih ke oh iya ternyata pasangan kita itu maunya seperti ini. Terus ya kita jangan jadi patokan aku dulu kayak gini ya. Mau nggak mau pahit manis ya, sekarang kamu udah nikah ya udah berubahnya kan juga bukan untuk hal yang buruk juga sih yang itu kan habit yang bisa dirubah sih sebenarnya. Itu baru dari pasangan ya, belum nanti ke keluarga. Nanti aja dibahas keluarga. Itu dari pasangan dulu. Ya kita cuman saling curhat. Emang curhat? Ya bukan curhat sih, kita mah tetap sharing aja. Sharing pengalaman kita di 1 bulan berapa hari menikah. Berapa sih yang? 6. Sekarang tanggal berapa sih? 11 ditambah 5. 11 tambah 5 berapa? 16. 16. Berarti 1 bulan 16 hari. Insyaallah. Semoga jodohnya panjang sampai di jannah. Amin. Gitu aja guys ya, kita closing 5 to 3 wonder itu buat apa?